But catching these eels is just the beginning. It can take a year of work until they're large enough to be sold. Halo, apa kabar sahabat bisnis terbaru? Di Jepang sendiri ada metode khusus yang digunakan dalam budidaya sidat atau belut. Seperti yang diketahui, jika masyarakat Jepang sangat menyukai makanan yang berasal dari sidat, maka tak heran jika mereka mencoba untuk budidaya sidat dibandingkan harus mengimpornya. Ini dia, peternakan belut sidat di Jepang dengan teknik modern yang memiliki harga seperti emas. Tahap budidaya ikan sidat. Langkah utama dalam budidaya sidat Jepang yaitu dengan pemilihan jenis kolam. Pilihan kolam tanah, beton maupun kolam terpal memberikan fleksibilitas tergantung sumber daya serta anggaran yang tersedia. Penggunaan kolam beton dan terpal mempunyai keunggulan dalam mengontrol ekosistem hidup ikan sidat yang sangat peka terhadap perubahan lingkungan. Kemudian untuk suhu kolam memegang peranan penting. Suhu optimal dalam budidaya sidat Jepang berkisar antara 28 sampai 30 derajat Celcius. Kontrol suhu tersebut menjadi kunci bagi pertumbuhan optimal dan keberhasilan budidaya. Dan jangan lupa perhatian pada kadar oksigen dalam air juga krusial. Kandungan oksigen terlarut minimal yang baik untuk sidat, yaitu lebih dari 5 mg per liter. Kadar tersebut sangat mendukung pertumbuhan optimal sidat, terlebih lagi dalam lingkungan tropis atau perairan laut. Penyiapan bibit sidat. Proses penyiapan bibit menjadi langkah selanjutnya. Mendapatkan bibit ikan sidat bisa menjadi tantangan, sebagian besar bersumber dari tangkapan alam. Bibit sidat memiliki ukuran kecil dan tubuh transparan yang dikenal sebagai glass air. Selanjutnya, penaburan benih sidat dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama dilakukan pada kolam fiberglass dengan bentuk bulat. Dan tahap kedua, budidaya sidat dilakukan setelah sidat mencapai usia 3 bulan. Tahap pembesaran dilakukan pada kolam khusus dengan kepadatan tebar yang sesuai. Penangkapan bibit ikan sidat. Penangkapan bibit sidat pada fase glass eel umumnya dilakukan di perairan sungai yang berbatasan dengan laut. Tahap ini merupakan langkah awal dalam budidaya sidat, di mana sidat yang berukuran sangat kecil dan rentan perlu mendapatkan perawatan dan kondisi lingkungan yang optimal untuk pertumbuhan yang baik. Risiko paling besar ada di tahap ini, dari penangkapan, lalu ditampung, kemudian saat berada di transport semua berisiko. Jadi perlakuannya harus hati-hati. Fase glass eel sendiri adalah tahap awal dalam budidaya sidat. Pada tahap ini, ikan sidat memiliki ukuran yang sangat kecil dan transparan, mirip dengan seutas kaca atau gelas. Biasanya bibit sidat berusia sekitar seminggu. Mereka yang diperoleh dari hasil tangkapan alam oleh nelayan perlu melewati proses adaptasi sebelum dapat tumbuh dan berkembang di lingkungan budidaya. Pada 3 minggu pertama, sidat dalam fase glass eel membutuhkan perhatian khusus terhadap suhu air antara 26 hingga 30 derajat Celcius. Pembudidaya harus memantau dan mengendalikan kualitas air secara teratur, menjaga suhu, salinitas, dan oksigen dalam batas yang optimal. Selain itu, manajemen pakan, kebersihan kolam, dan penanganan yang baik juga diperlukan dalam budidaya sidat. Fase elver. Pada tahap 2, ikan sidat berada dalam fase elver. Setelah istilah yang digunakan untuk menyebut ikan sidat yang telah tumbuh sedikit lebih besar setelah melewati fase glass eel.
Dalam tahap ini, ikan sidat elver diberikan pakan berupa pasta. Namun, ada risiko bahwa pakan tersebut dapat jatuh ke dasar kolam. Selain itu, baginya nila juga memberikan manfaat tertentu bagi sidat, seperti membantu menjaga kualitas air dengan memakan sisa-sisa pakan. Penggunaan nila juga bukan atas pertimbangan yang asal, karena ikan nila dinilai memiliki enzim tertentu yang bisa diambil manfaatnya dalam proses pemberian pakan kepada sidat. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan notifikasi lonceng di bawah ini agar kalian dapat notifikasi video baru dari channel kami, Bisnis Terbaru. Pembesaran sidat. Setelah melewati tahap elver, sidat dipindahkan ke kolam yang dirancang khusus untuk tahap pembesaran. Kolam ini memiliki ukuran yang sesuai dengan jumlah sidat yang akan dipelihara. Pada tahap ini, sidat diberi pakan berupa pelet khusus yang mengandung protein minimal 40%. Pakan pelet merupakan pilihan yang baik karena kandungan nutrisinya dapat memenuhi kebutuhan pertumbuhan budidaya sidat dengan baik. Meskipun sidat dapat hidup dengan baik di air tawar maupun air asin, tetap penting untuk menjaga kualitas air dalam kolam pembesaran dengan melakukan pergantian air dan menghindari penumpukan zat-zat limbah yang dapat mempengaruhi kesehatan sidat. Proses panen budidaya sidat. Proses pemanenan sidat setelah mencapai ukuran yang siap untuk dipanen. Jika pemanenan sidat dilakukan secara bertahap, hal pertama yang dilakukan adalah pemberian pakan untuk memancing sidat agar lebih aktif. Pakan ini dapat menarik perhatian sidat dan membuatnya berkumpul di area yang ditentukan. Setelah sidat berkumpul, sidat dengan ukuran yang diinginkan dapat dipisahkan dan dipindahkan ke tempat penampungan yang sudah dilengkapi dengan aerator untuk menjaga kondisi air. Sedangkan jika pemanenan sidat dilakukan secara serentak dalam satu kolam, langkah pertama adalah mengurangi air dalam kolam dengan cara menguras sebagian airnya. Hal ini dilakukan untuk mengurangi ruang gerak sidat dan mempermudah proses penangkapan. Setelah itu, sidat dapat digiring ke bak penampungan yang sudah disiapkan.